Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Cahyo Murtianto. Dan saya Ibu Alifah Wulandari. Kami dari tim pengajar mata pelajaran biologi kelas 10. Di pembelajaran biologi kali ini, materi pertama yang akan kita pelajari adalah ruang lingkup biologi. Oke anak-anakku, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Ruang lingkup biologi. Dalam pembelajaran pertama kita akan membahas bab pertama dalam mata pelajaran biologi, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Sebelum kita memasuki materi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, seperti yang terjadi pada Indonesia, pada dunia, yang mana sekarang merebaknya wabah COVID-19 atau coronavirus, yang mana dunia berlomba-lomba memanfaatkan ilmu biologi untuk menemukan vaksin yang akan digunakan untuk membasmi COVID-19. Selain hal tersebut, banyak pemanfaatan ilmu biologi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti baju yang kita gunakan, yang mana dia terbuat dari sehelai kain, benang, yang mana awalnya berasal dari sutra, berasal dari kapas, dan hal itu erat kaitannya dengan ilmu biologi. Di sini dijelaskan terdapat pemanfaatan ilmu biologi dalam bidang bioteknologi. Di dalam ruang lingkup biologi, terdapat 4 subtopik pokok bahasan, yaitu biologi sebagai ilmu sains yang pertama, yang kedua, objek biologi dan cabang ilmu biologi, yang ketiga, permasalahan biologi dan metode ilmiah, yang keempat, keselamatan kerja di laboratorium. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 subbab bahasan yang terdapat di ruang lingkup biologi. Dalam kompetensi dasar yang diharapkan, siswa diharapkan bisa menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahannya pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Kompetensi dasar psikomotor atau 4.1 menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Yang pertama, biologi sebagai ilmu sains. Seperti yang mungkin pernah Anda dengar, biologi berasal dari kata bios dan logos, yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya bios yaitu hidup dan logos ilmu, yang artinya biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala proses kehidupan yang menyertai makhluk hidup tersebut. Sedangkan sains itu sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian di alam untuk mempelajari alam apa adanya. Ciri-ciri ilmu sains. Yang pertama, objek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap dengan indera. Ada terdapat benda konkret. Maksudnya benda konkret ini sama seperti dapat ditangkap dengan indera, yaitu terdapat benda nyata yang mana bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicium, bisa didengar. Jadi hal-hal yang tidak konkret, contohnya hal gaib, tidak masuk dalam ciri-ciri sains. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau pengalaman nyata. Tidak bisa kita mengira-ngira pengalaman dalam dunia mimpi, tidak bisa. Yang ketiga, memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. Jadi, dalam ciri-ciri sains, itu langkah-langkahnya harus jelas. Yang pertama, kita harus melakukan sebuah pengamatan. Yang kedua, kita harus melakukan sebuah pengambilan data. Yang ketiga,
kita harus menyimpulkan data yang sudah kita dapatkan. Itu harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis atau langkah-langkah yang sistematis. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan deduktif. Yang kelima, hasilnya harus bersifat objektif atau apa adanya, bukan berdasarkan dari keinginan kita. Misalkan dalam sebuah pengamatan dihasilkan warna merah, warna kuning, warna biru. Karena kita tidak suka warna itu, kita mengganti. Merah diganti pink, kuning diganti hijau. Jadi harus bersifat objektif dan apa adanya. Nah, di dalam sains, dalam ilmu biologi terdapat tingkatan organisasi kehidupan. Yang mana dimulai dari yang terkecil, molekul. Di atas molekul terdapat sel. Di atas sel terdapat jaringan. Setelah jaringan, lebih atas lagi ada organ, ada sistem organ, organisme atau biasa yang dikatakan sebagai individu. Dan terdapat tumbuhan tingkat tinggi. Di sini terdapat sebuah susunan dari bawah sampai ke atas, yaitu sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Contohnya, sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk, fungsi, struktur yang sama. Akan membentuk sebuah jaringan. Seperti itu. Untuk pengertian selanjutnya, silahkan bisa Anda cari sendiri dan bisa Anda nanti masukkan dalam LK yang akan diberikan setelah video ini ditayangkan. Yang ketiga yaitu cabang-cabang ilmu biologi. Biologi memiliki ilmu cabang, yang mana terdapat zoologi, botani, mikologi, mikrobiologi, virologi, entomologi, genetika, evolusi, sampai paleontologi. Apa saja ilmu cabang yang mempelajari itu? Pak Cahyo contohkan di sini dari zoologi. Zoologi adalah terdiri dari dua kata yaitu zoo dan logi. Yang mana zoo memiliki arti kata hewan, logi yaitu ilmu. Berarti cabang ilmu biologi zoologi memiliki pengertian ilmu yang mempelajari tentang hewan. Untuk seterusnya bisa kalian cari sendiri dan nanti akan kalian tambahkan pada lembar kerja yang akan diberikan. Di sini yang menarik dalam biologi ada objek yang sudah seperti yang sudah kami jelaskan, yang sudah Pak Cahyo jelaskan. Objek biologi yaitu makhluk hidup. Seperti yang kalian tahu, ada berbagai macam makhluk hidup yaitu animalia atau hewan, planti atau tumbuhan, fungi, jamur, protista, dan eubacteria, archaebacteria. Tingkatan organisasi kehidupan seperti yang sudah tadi dijelaskan yaitu dari molekul sampai ekosistem dan bioma. Terdapat berbagai macam ragam persoalan. Nah, hal ini kita bisa menghubungkan antara objek, tingkat organisasi, dan ragam persoalan. Kita ambil salah satu contoh, yaitu hewan dan tumbuhan. Dalam sebuah tempat yang biasa kita namakan sebagai ekosistem, kita ambil tingkatan organisasi dalam kehidupan yaitu ekosistem. Dalam sebuah ekosistem, terdapat sebuah populasi dari hewan dan tumbuhan, yang mana kegiatan dari hewan dan tumbuhan tersebut bisa mempengaruhi tingkat keanekaragaman hayati atau biodiversity. Kita ambil contoh hewan. Hewan pada ekosistem sawah, terdapat hewan yang menguntungkan, terdapat hewan yang merugikan. Kita ambil contoh hewan yang merugikan adalah wereng. Wereng
merugikan pada ekosistem sawah, yaitu tumbuhan, yaitu padi, yang mana terdapat tingkatan organisasi kehidupan ekosistem yang memiliki ragam persoalan keanekaragaman hayati atau biodiversity. Dengan gangguan dari hama wereng di tingkat ekosistem sawah akan meningkatkan bahkan bisa menurunkan keanekaragaman hayati yang terdapat pada ekosistem sawah. Selain itu, kita bisa mengambil salah satu contoh lagi. Misalkan, kita sendiri, tidak usah jauh-jauh, kita contohkan yang lain. Contohnya kita sendiri sebagai makhluk hidup, yaitu memiliki tingkat organisasi kehidupan pada posisi individu. Kita bisa mengambil ragam persoalan. Salah satu contoh adalah tingkah laku. Untuk hidup sehat, seorang individu, seseorang harus melakukan tingkah laku yang sesuai dengan aturan kesehatan atau aturan protokol kesehatan yang sedang kita lakukan seperti saat ini. Misalkan contoh lagi, ada animalia, kita bisa masukkan kepada tingkat organisasi individu, bisa ragam persoalan kita ambil evolusi. Animalia yang kita contohkan objeknya yaitu jerapah. Jerapah, populasi jerapah atau salah satu individu yang awalnya dulu diceritakan bahwa jerapah itu berleher pendek dan akhirnya sekarang jerapah berleher panjang, itu erat kaitannya dengan ilmu ragam persoalan evolusi. Jadi, kita bisa mengambil berbagai macam contoh. 1-2 objek, 1-2-3, bahkan lebih dari tingkat organisasi kehidupan, dan berbagai ragam persoalan. Seperti yang kalian tahu, kita sebagai makhluk hidup tidak akan terlepas hubungan antara tingkat organisasi dan ragam persoalan yang terdapat dalam mata pelajaran biologi. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Cahyo berikan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini dengan seksama. Jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, bisa ditanyakan pada media sosial yang sudah kita miliki. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Cahyo ucapkan selamat belajar, tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.